Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, kembali lagi berjumpa dengan saya Anandriani. Kita lanjutkan eh, bagian ketujuh dari Siap UB Desember 2022 gitu. Untuk Bapak Ibu yang UB-nya nggak Desember, misalkan mau retake, tapi retake kayaknya sih Desember juga ya. Biasanya sih gitu. Kalau ada ujian terdekat nanti ada pembukaan retake juga gitu. Kalau Bapak Ibu kira-kira UP-nya itu Februari, misalkan, yang Februari itu berarti kategori satu gelombang 2 ya. Nah, itu juga boleh, belajar ini, nanti tinggal diulang-ulang lagi biar nanti UP Februarinya bisa sukses gitu ya. Nih yuk lanjut saja, ini saya akan bahas beberapa soal yang kemarin di kategori satu, infonya sih keluar soal ini atau ya mirip-mirip ini gitu ya. Apalagi matematika itu kan cuman beda soal apa beda tipe, angkanya, bahasanya, tapi esensinya sama gitu. Yuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Diberikan angka 11259 yang akan dibentuk menjadi nomor peserta terdiri dari 5 digit. Oke. Jika nomor peserta disusun dan diurutkan, maka nomor peserta 52119 ada pada urutan keberapa? Sebenarnya saya pernah bahas ini sih kayaknya di mana ya? Di bagian bukannya soalnya beda. Cuman saya pengen buat latihan. Nah, kayak gini kan ya. Nih, kayak gini. Ini saya pernah bahas ini. Cuman yang tadi pembahasan di kelas premium yang buat Bapak Ibu yang ini. Nah, ini kan ya. Buat latihan. Nah, jawabannya berapa? Ada yang 41, ada yang 42, 43, ada yang 50. Yuk kita koreksi bersama. Kalau dulu kan pernah bahas ini ya di bagian keempat, Bapak Ibu jangan lupa dilihat juga. Nah, contohnya begini, kemudian saya beri latihan soal ini. Yuk kita bahas jawabannya benar yang mana. Cara yang akan saya berikan itu kan alternatif ya. Bapak Ibu punya cara lain yang lebih mudah, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, prinsipnya sama sih dengan yang kemarin. Jadi kalau saya ya, gini, ini kan urut ya. Nah, dia disusun dan diurutkan. Berarti kan urut tuh paling kecil dulu kan angka 1 nih. Angka 1 ya, angka 1, kemudian yang belakang sini sisanya adalah 1, 2, 5, 9 gitu kan. Nah, ini kita acak. Nah, kita acak-acak sini, maka ada berapa cara dia? Nah, 4 faktorial, yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu 12 kali 2, 24. Nah, jadi angka 1, itu ada 24 nomor lah, kayak gitu. Nah, kemudian karena dia urut, yuk coba kalau yang depan itu 2 gitu. Maka angka sisanya adalah 1, 1, 5, 9 gitu kan. Oh, ini ada 2 unsur yang sama, berarti kita pakai permutasi dengan unsur yang sama. 4 faktorial dibagi unsur yang sama berapa? Ini ya, angka satunya ada 2, berarti 2 faktorial. Yang lainnya kan cuma 1 nggak ngaruh, mau ditulis ya nggak apa-apa, 1 faktorial, 1 faktorial. Berarti 4, 3, 2, 1 dibagi 2 kali 1. Coret-coret 12. Oke ya. Kemudian, nah 1, 2, 5 yang yang lebih besar lagi ya. Nah 5 berarti kan sini kan sisanya 1, 1, 2, 9 gitu kan. Nah di belakangnya angka 5 ini kan urut nih. Nah, urut nih ya. Kalau saya gini, kalau misalkan di belakangnya ini angka 1. Nah, 51 gitu. Berarti kan sisanya di sini adalah 1, 2 dengan 9 gitu kan. Nah, ini ada berapa ini? Nah, ini pastinya ada 1, 2, 3. Oh, 3 faktorial gitu, yaitu 3 kali 2 kali 1, yaitu 6 gitu kan. Nah, yuk lagi. Kemudian kalau ini di belakangnya ini angka 5 terus 2 gitu. Nah, berarti kan ada angka berapa lagi? 1, 1, 9 gitu kan. Nah, ini kan kita disuruh ngurutin nih. Dia kan urut sendiri ya. Nah, berarti kan ini kan
urutan selanjutnya ini adalah 5, 2, 1, 1, 9 gitu. Ini kan berarti kan tambah 1. Nah, berarti tinggal kita jumlahkan eh berapa nih? 7 tambah 6, 3, 4, 43 gitu ya. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Betul nggak Bapak Ibu dulu ngerjainnya? Kalau betul atau salah coba tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya ada soal seperti ini. Vektor. Diketahui vektor V yaitu A, B dirotasi dengan sudut 90 derajat. Kemudian dicerminkan Y sama dengan min X membentuk vektor U. Oke. Nilai vektor V ditambah vektor U adalah, nah ini kelihatannya rumit. Cuman sebenarnya nggak rumit-rumit banget Bapak Ibu ya. Nah, caranya gimana? Saya tulis dulu ya. Vektor V adalah AB kayak gini ya. Dia dirotasi dengan sudut 90 derajat. Oke, saya tulis bayangannya ya. Jadi X aksen, Y aksen dirotasi 90 derajat. Berarti di sini 0, 0, 1, min 1. Dari mana? Sin, cos, sin, min sin. Terus ininya kan AB, gini kan. Nah, pas ini ya. Berarti ya dikalikan berarti ini 0 dikurangi B berarti min B. 1 kali A berarti A. Nah, ini adalah bayangannya setelah dirotasi. Kemudian dicerminkan Y sama dengan min X bentuk vektor U. Oke, vektor U. Vektor U adalah ini dicerminkan gitu ya. Oke, jadi vektor U adalah min BA ini dicerminkan terhadap Y sama dengan min X gitu ya. Dicerminkan. Nah, dicerminkan Y sama dengan min X kalau saya Bapak Ibu itu sukanya gini. Y sama dengan min X berarti kan Y dengan X itu ditukar tempat lalu tandanya ganti gitu. Jadi kalau di sini min B di sini A, A-nya saya taruh di atas terus tandanya ganti. Jadinya min A, terus Y saya taruh min B ini saya taruh di bawah tapi tandanya ganti jadinya B gitu. Nah, Y sama dengan min X gitu. Kalau Y sama dengan X tinggal ganti aja gitu. Cuman ini kan ada minnya makanya tukar tempat ganti tanda gitu. Ini kan udah jadi nih vektor U, ini vektor V. Pertanyaannya kan V ditambah U. Nah, berarti min B, sorry, vektor V itu A. Vektor V itu ini ya, vektor V. Jadi AB ditambah vektor U kan ini. Min A dan B. Berapa ini? A ditambah min A berarti 0. B ditambah B berarti 2B gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Mohon maaf tadi anak saya bangun jadi sempat saya pause dulu. Di sini ada soal seperti ini. Jadi diberikan sebuah segitiga. Nah, segitiganya itu misalkan di sini PQR gitu ya. Atau tipe soal lain mungkin dikasih nama ABC ya nggak apa-apa ya. Nah, intinya tipe soalnya seperti ini. Kemudian ada sisi. Di sini sisinya panjangnya beda-beda tentu saja. Gambar hanya ilustrasi ya. Ini gambarnya segitiganya ini kok bagus ya, hanya ilustrasi. Yang ditanyakan adalah nilai cos terkecil pada titik sudut segitiga PQR adalah. Nah, di sini Bapak Ibu, pertama gini, kita kan nggak mungkin ya, oh ya mungkin sih, cuman menurut saya itu kan tidak efektif kalau kita nyari satu-satu. Cos Q berapa, cos R berapa, cos P berapa, terus nanti baru diambil yang paling kecil gitu ya. Nah, kita harus sudah tahu dulu nih sudut mana yang dia punya nilai cos terkecil gitu. Nah, Bapak Ibu, nilai cos itu akan semakin kecil jika apa? Jadi nilai cos, nah cos itu akan bernilai kecil. Nah, itu ketika sudutnya besar gitu. Ketika sudutnya besar gitu. Apa ya Bu? Ya coba kalau cosnya
0, dia kan 1 ya. Nah, kalau cos-nya 90, dia 0. Nah, otomatis kan makin besar sudutnya, makin kecil gitu ya. Ini dalam konteks itu ya, sudutnya yang 9 dari 0 sampai 90 ya. Kalau di sini dia itu kan apa namanya, nggak harus 90 ya, dari 0 sampai 180 maksud saya. Dia kan dalam segitiga ya, jadi kan nggak mungkin dia sudutnya lebih dari 180 gitu. Nah, maka di sini kita putuskan mana yang sudutnya paling besar. Sudut itu paling besar ketika sisi yang ada di depannya itu paling besar juga gitu kan. Nah, berarti sudut yang mana kayak itu? Sudut yang sisinya sudut yang sisinya paling besar. Sudut yang sisi depannya itu paling besar. Sisi depannya itu kan 6 ya, berarti sudut yang paling besar adalah yang ini. Oke, maka titik yang punya cos terkecil itu adalah Q gitu. Maka kita pakai aturan cos gitu. Pakai aturan cos. Nah, sisi mana yang dipakai? Nah, yang ini ya, yang melibatkan sudut Q. Berarti kalau saya boleh nulis di sini, saya tulisnya gini aja. Bagi Bapak Ibu yang lupa aturan cos, PR kuadrat sama dengan, ini berlaku untuk semua sisi ya, PR kuadrat sama dengan QP kuadrat ditambah QR kuadrat dikurangi 2 kali QP kali QR kali cos, berapa ini namanya, cos Q gitu ya. Nah, ini nanti kalau saya salah ngitung nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, dikoreksi aja karena saya nggak bikin orek-orekan sebelum bikin video ini. Jadi ini langsung saya bikin di komputer gitu, jadi nggak bikin orek-orekan dulu saya. PR kuadrat berarti 36 ya. QP kuadrat, QP berarti 25 ditambah QR kuadrat 4 kuadrat 16 dikurangi 2 kali QP-nya 5, kemudian QR-nya 4, kemudian cos Q. Oke, yang ditanya ya cos Q. Ini min 10 min 40 cos Q, ini saya pindah ke sini jadinya 40 cos Q itu sama dengan 25 tambah 16 dikurangi 36 gitu ya. Jadi ini pindah ke sini gitu. Berarti ini 41 dikurangi 36 berarti 5. Iya 5 ya. Pokoknya kalau saya salah ngitung, koreksi aja nggak apa-apa Bapak Ibu. Cos Q, maksud saya biar kita yang penting tahu caranya gitulah. 5/40 berapa? 1/8 gitu. Atau biasanya kalau ya 0,125 ya, gitu. Boleh begini tergantung pilihan gandanya gitu ya. Bisa ya Bapak Ibu ya, bisa. Jadi kayak gini. Lah kalau nanti soalnya itu enggak 4, 5, 6 gimana Bu? Ya disesuaikan saja gitu. Jadi cos yang nilainya paling kecil itu yang sudutnya paling besar. Nah, sudut itu akan paling besar kalau depannya besar gitu kan. Nah, gitu prinsipnya ya. Bisa jadi nanti angkanya enggak 4, 5, 6, misalkan 6, 7, 8 ya enggak masalah gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kemarin ada soal kayak gini. Nah, aduh, ada soal seperti ini, cuman pilihan gandanya kan bisa dibuat macam-macam ya oleh si pembuat soal. Makanya di sini nanti saya punya 2 versi. Ya, saya punya 2 versi. Nah, soalnya sama tapi opsinya beda. Jadi biar Bapak Ibu juga paham gitu loh. Gimana kalau opsinya beda? Karena gini, kadang itu saya dapat ini sedikit cerita Bapak Ibu, mohon ini juga dipahami dengan baik ya. Gini, kadang ada yang tanya, "Bu, itu gimana caranya paling cepat, ada cara cepatnya enggak untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah?" Ya, kalau saya gini Bapak Ibu, misalkan ada pertanyaan, di bawah ini mana yang benar? Ya berarti terus ngetek satu-satu kan.
gitu. Jadi nggak terus kita cara cepatnya gimana, itu ya sebuah pertanyaan yang agak aneh menurut saya sih, gitu. Kecuali kalau cara cepat itu seperti senjata, kita bisa pakai kalau memang kita udah paham konsepnya gitu. Jadi kalau sekedar ini cara cepatnya apa, tapi Bapak Ibu nggak tahu konsepnya, itu ya eh saya pikir nggak tepat kalau ada pertanyaan seperti itu, gitu ya. Nah, yuk. Jika ini maka ini ekuivalen dengan, nah, ekuivalen gitu. Bapak Ibu nggak usah mikirin cara cepat ya, gini loh. Nggak apa-apa sih cara cepat tapi paham konsep, karena nanti kalau soalnya dimodif bingung gitu. Ekuivalen harus hafal. Ekuivalen itu apa, nilai kebenarannya sama. Jadi ini bentuknya apa sih? Jika P maka Q gitu kan. Nah, dia akan ekuivalen dengan apa? Dia akan ekuivalen dengan kontraposisinya. Kontraposisinya itu adalah non Q. Jika non Q maka non P. Dia akan ekuivalen dengan apa? Dengan negasi dari negasinya gitu. Yaitu apa? Non P atau Q gitu. Nah, gitu ya. Nah, dari sini berarti kita lihat aja P-nya apa. Ini P, ini Q gitu. Nah, kemudian lihat di sini, jika maka semua berarti dia harus kontraposisi gitu. Non Q, jika non Q, Q-nya adalah X lebih besar sama dengan 5, berarti negasinya adalah negasi dari lebih besar sama dengan itu adalah lebih kecil ya. Kalau negasi lebih besar sama dengan berarti lawan katanya kebalikannya adalah lebih kecil. X lebih kecil dari 5, X lebih kecil dari 5, nggak pakai sama dengan. Ini berarti salah, ini salah, ini salah. Wah, ini apa ini ya? Maka non P, P-nya adalah X lebih besar dari 10, maka negasinya adalah X, karena ini lebih besar, berarti lawannya adalah lebih kecil atau sama dengan. Berarti mana? Lebih kecil atau sama dengan. Berarti yang A gitu Bapak Ibu ya. Seperti itu. Memang harus, jadi kalau lebih besar ya lawannya berarti lebih kecil atau sama dengan ya. Kadang Bapak Ibu lupa nggak pakai sama dengan, ya salah. Ya kan lebih kecil itu berarti lawannya kan lebih besar atau sama dengan. Nah, yang ini juga sama nih kayak gini nih. Berarti rumusnya juga sama kayak gini. Nah, yuk coba kalau ini berarti gimana? Oh, ini kalimat ini soalnya sama ya Bapak Ibu, saya bikin sama, tapi opsinya beda. Oke, ada yang jika maka, ada yang pernyataannya tidak seperti itu. Nah, ini kita pakai yang ini gitu. Non P atau Q gitu. Non P atau Q. Non P atau Q. Tadi kan juga bisa jika non Q maka non P gitu kan. Nah, karena kita nggak tahu ya harus dicek Bapak Ibu, harus dicek. Coba saya ngecek yang implikasi, berarti saya akan ngecek yang B dan E. Non Q berarti X lebih kecil dari 5. Oh, ini salah, ini salah. Oh, berarti nggak pakai rumus yang ini, tapi saya akan pakai rumus ini. Non P berarti apa? Non P itu adalah X lebih besar, jadi lebih kecil sama dengan 10, atau Q-nya adalah X lebih besar sama dengan 5 gitu. Yang mana nih? Non P berarti mana nih non P? X lebih kecil sama dengan 10 atau X lebih besar sama dengan 5. Oh, ini enggak ada yang benar nih. Harusnya berarti ini saya salah. Bikin opsinya ini harusnya X lebih kecil sama dengan 10 atau X lebih besar. Nah, nih, ya saya kurang teliti bikin opsinya. Jadi ini opsinya saya bikin sendiri Bapak Ibu. Jadi soalnya seperti ini, cuman opsinya tadi kan saya bikin macam-macam ya. Jadi non P atau Q. Non P X lebih kecil sama dengan 10 atau tetap X lebih besar sama dengan 5. Berarti jawabannya yang C gitu ya. Ini tadi opsinya saya bikin sendiri dan ternyata kurang tepat.
udah saya perbaiki yang C jawabannya. Nah, jadi opsi macam-macam gitu, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Kapan saya pakai ini dan ini atau ini, Bu? Nah, itu pertanyaan yang nggak tepat, Bapak Ibu. Lihat dong konteksnya. Kapan pakainya? Ya tergantung pilihan gandanya gitu. Kalau pilih gandanya nggak ada yang ini, ya berarti pakai yang ini gitu ya. Ya seperti itulah kira-kira Bapak Ibu. Terus juga sedikit tips kalau Bapak Ibu tanya gimana Bu caranya biar UP-nya bagus, jawabannya adalah belajar gitu. Nggak ada cara lain selain belajar Bapak Ibu. Belajar dan berdoa ya tentu saja. Oke, cukup dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.